Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Samsir, selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillah kita akan kembali berkegiatan di hari keempat, hari terakhir. Pak Samsir akan menjelaskan materi di workshop 32 jam pelajaran merancang pembelajaran deep learning visual dengan Canva Coding untuk kurikulum terbaru tahun ajaran 2025-2026 dengan pemateri hebat kita Bapak Samsir Mapilawang dari UPT SMP Negeri 1 Masamba. Untuk mengefisienkan waktu di hari terakhir ini, Pak Samsir akan menjelaskan materi dan memberikan tugas ya, Pak Samsir. Siap deh. Tapi tugasnya jangan susah-susah ya, request Bapak Ibu semua. Siap. Jangan susah-susah. Pokoknya Bapak Ibu paham, nanti bisa diaplikasikan dan kegiatan ini bermanfaat. Gitu. Silakan Pak Samsir. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua Bapak Ibu? Alhamdulillah, Alhamdulillah. luar Luar biasa. biasa. Luar biasa. Luar biasa Pak Samsin. Baik. Bapak dan Ibu, kegiatan kita semalam sempat ini ya, ada sedikit kendala karena ya namanya juga gempa, pasti kita was-was. Jadi sebenarnya cuman sekali itu saja, tetapi orang di rumah juga panik. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, eh, mengawali kegiatan kita di hari terakhir sesi sinkronus ini, saya mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di hari keempat ini kita semua masih diberikan nikmat kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk bersama hadir di room virtual ini dalam rangka kembali belajar bersama. Meski tentu Bapak dan Ibu sekalian, di kesempatan hari keempat ini mungkin kita akan lebih banyak eh, sharing ya. Bukan lagi seperti di 3 hari sebelumnya. Mungkin saya lebih banyak menyampaikan seperti apa membuat atau mengkreasi sebuah desain dengan Canva Code. Eh, Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, di malam ini Bapak dan Ibu sekalian, saya hanya ingin kembali mengulas, mereview kembali apa yang kemudian menjadi kendala dari Bapak dan Ibu semua, tentu dengan melihat apa yang kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup WhatsApp. Nah, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk share screen. Semalam di grup ada yang masih terkendala dalam hal publish ya. Ini mungkin tidak bosan-bosannya kami kembali menyampaikan bahwa terkait dengan kendala Bapak dan Ibu yang masih terkendala publish sampai hari ini, eh, ketika misalnya Bapak dan Ibu sudah melakukan 3 hal, yang pertama sudah berada di jaringan atau lokasi yang stabil jaringan stabil itu, Bapak dan Ibu kemudian sudah merefresh dan juga mencoba memperbaiki atau membuat URL-nya seunik mungkin agar tidak ada yang sama dengan URL yang telah dibuat oleh rekan-rekan yang lain, maka kemudian Bapak dan Ibu disarankan bagi yang menggunakan akun belajar untuk mendesain atau berkreasi di Canva Code, itu disarankan untuk menggunakan akun personal.
akun pribadi Bapak dan Ibu eh, dengan menggunakan Gmail. Nah, eh, sebenarnya kemarin di 3 malam pertama, Bapak dan Ibu sudah banyak yang melakukan itu. Hanya saja eh, tadi malam sudah banyak saya lihat yang sudah berhasil melakukan itu, mempublish. Hanya saja memang saya khawatirnya Bapak dan Ibu ada yang mencoba menggunakan akun personalnya, tetapi akun personal yang belum diregistrasi di Canva. Jadi Bapak dan Ibu maksudnya menggunakan akun personal itu tetap menggunakan akun personal yang terlebih dahulu Bapak dan Ibu registrasi di Canva. Jadi Bapak dan Ibu membuat akun baru di Canva ceritanya. Seperti itu. Nah, sehingga Bapak dan Ibu bisa menjadi alternatif akun personalnya itu untuk mendesain di Canva. Hanya saja memang Bapak dan Ibu bahwa ya namanya yang gratisan ya tentu ada batasnya. Ya, sama seperti yang sudah Bapak Ibu gunakan, sudah lakukan di 3 malam terakhir. Mungkin kalau sudah sampai 5 project atau 5 desain yang dipublish, maka itu sudah eh, mencapai batas maksimalnya. Ya, sehingga alternatif lain berikutnya adalah ya Bapak membuat lagi di eh, akun akun baru di Canva. Jika akun belajarnya Bapak dan Ibu terkendala, itu alternatifnya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Itu yang pertama. Terus yang kedua, semalam juga masih ada yang sempat menyampaikan di grup bagaimana kemudian eh, menyematkan logo di Canva Code itu secara otomatis, tidak dimasukkan logonya itu secara manual. Nah, ini mungkin yang akan kemudian kita simulasikan kembali biar Bapak dan Ibu yang mungkin semalam tidak ikut menyimak. Jadi untuk malam ini Bapak dan Ibu kita fokus ke itu saja ya. Eh, mengulas kembali yang Bapak dan Ibu sudah eh, buat sebelumnya, tapi mungkin masih ada yang terkendala. Karena pada prinsipnya Bapak dan Ibu mendesain apapun di Canva Code ini, ya kurang lebih seperti itu saja prosesnya. Yang berbeda itu adalah bagaimana kemudian kita membuat promptnya eh, detail mungkin. Nah, Bapak dan Ibu, eh, tentu untuk promptnya Bapak dan Ibu kita eh, tetap akan saya share nanti, tapi ini sekaligus saja ya, biar tidak full grup, hanya untuk eh, share apa namanya, share prompt yang sudah berkali-kali di share oleh Teh Umi dan teman-teman yang lain. Nah, Samsir Baik, sebelumnya, boleh nggak request ya nih, Teh. kumpulan from itu Pak Samsir pindahkan ke Word, terus masukkan ke, kasih ke Pak Muklis, terus dimasukkan tuh di link materi biar Bapak Ibu nggak hilang ya. Jadi maksudnya kalau udah kegiatan ini pengen coba-coba lagi, from-nya itu nggak hilang gitu. Boleh nggak? Setuju. Siap Teh. Siap ini Teh, sudah saya Betul siapkan. memang Teumi ini. Tinggal tinggal saya rapikan saja dulu nanti Ya, terima kasih. form ini ya biar Teumi itu memang ya POPPGT. salah. Eh, Ya, tinggal saya makasihnya ke rapikan Pak saja Samsir Teh. ya Bapak Ibu ya. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, eh, untuk menyematkan link apa namanya logo di Canva Code, maka Bapak dan Ibu kita terlebih dahulu harus mengupload di web eh, logo kita ya terlebih dahulu ya. Tadi malam mungkin sudah saya sampaikan Bapak dan Ibu, kita harus mempostingnya menguploadnya di mana? Kita menguploadnya di Free IMG host. ya ini ya freeimjhost.net. Ya Bapak dan Ibu yang mungkin belum sempat melihat ini, ya silahkan diikuti proses ini. Nah, Bapak dan Ibu silahkan ketik di browser
freeimghost.net. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian kita diarahkan masuk ke bagian ini. Silahkan pilih Start Uploading. Sampai muncul tampilan seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita klik ini, maka kemudian kita diarahkan masuk ke perangkat kita. Iya, silahkan Bapak dan Ibu mencari logo yang sudah tersimpan di perangkat Bapak dan Ibu. Apakah itu di laptop atau mungkin di folder-folder yang ada di laptop kita. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, saya mencoba ini saja ya. Meskipun ini semalam sudah saya coba untuk upload. Nah, kemudian pilih Open. Nah, maka kemudian ini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini pun belum selesai Bapak dan Ibu. Kita harus memastikan tampilan ini kalau dia dalam bahasa Inggris seperti ini. Don't auto delete. Kemudian kalau dia dalam bahasa Indonesia tidak otomatis terhapus ya kalau tidak salah. Nah, Bapak dan Ibu pastikan ini yang pilih yang paling atas ya. Don't auto delete atau jangan hapus secara otomatis. Nah, silahkan pastikan ini jangan sampai di bagian-bagian ini yang bagian lain ini yang tersetting. Nah, kita pilih ini. Kemudian, Bapak dan Ibu jangan lupa centang ini. I agree dan seterusnya. Kemudian pilih upload. Error ya. Mohon bersabar ya Bapak Ibu. Saya upload kembali. Atau mungkin karena sudah terupload ya sebelumnya. Saya coba upload yang lain saja. Ini saya upload gambar yang lain saja ya Bapak Ibu. Anggap bahwa ini adalah sebuah logo. Prosesnya sama. Kebetulan laptop yang saya pakai ini laptopnya saya punya anak. Sehingga banyak eh, tidak ada logo di dalam yang ada di sini. Laptop ini. Saya pilih ini saja Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan bisa. Nah, pastikan ini don't auto delete. Kemudian centang I agree. Kemudian upload. Nah, Bapak dan Ibu, ini kita masih diarahkan untuk setting di bagian ini. Di sini viewer link. Kita ganti dengan ini. Direct link. Link langsung ya atau tautan langsung. Nah, kemudian Bapak dan Ibu kita copy linknya. Nah, link ini kita copy ke prompt yang sudah kita siapkan. Nah, eh, lagi-lagi Bapak dan Ibu bahwa sebelum kita memasukkan prompt yang kita buat itu ke dalam Canva Code, maka disarankan prompt yang Bapak Ibu buat untuk
membuat desain atau sebuah project itu diketik di apa namanya di Word untuk memudahkan Bapak dan Ibu mengcopy paste sekaligus ke Canva Code. Nah, seperti ini. Inilah link dari gambar tadi. Nah, tentunya Bapak dan Ibu, ini kemudian sudah saya simpan di sini, di Word ini. Dan ini kemudian nanti kita akan coba untuk menggunakannya di yang akan diinputkan nanti di Canva Code. Nah, itu yang pertama, Bapak dan Ibu. Jadi untuk memposting secara otomatis logo ataupun gambar ya, sama saja logo ataupun mungkin gambar-gambar yang lain yang Bapak dan Ibu ingin sematkan secara otomatis di landing page atau mungkin di website yang Bapak Ibu buat, ya prosesnya seperti itu tadi. Kita simpan dulu di hosting apa namanya eh, gambar kita, logo kita, untuk kemudian kita ambil linknya dan disematkan nanti di Canva Code itu. Nah, selain itu Bapak dan Ibu, eh, semalam juga ada yang bertanya, ini biar sekaligus kita eh, generate nanti ya, buat sebuah prompt agar kemudian bisa kita buat menjadi sebuah desain yang di dalamnya sudah memuat logo atau gambar yang kita sudah eh, simpan di hosting. Kemudian kita juga semalam juga ada yang bertanya, eh, bagaimana ketika misalnya di website pengumuman itu, semalam kan kita input itu langsung nama ya, langsung nama kita sertakan ke dalam eh, text box yang ada di Canva Code itu. Nah, dan itu memang ada batasannya Bapak dan Ibu, sangat terbatas. Nah, pertanyaannya semalam, bagaimana kemudian jika jumlah peserta kita, peserta didik kita atau siswa kita itu banyak begitu? Nah, semalam saya sudah sampaikan bahwa kita menyimpannya di Google Sheet ya, di Google Drive. Nah, Bapak dan Ibu, ini juga yang kemudian akan kita simulasikan bagaimana mengambil link yang ada di Google Sheet. Nah, karena dia akan berbeda mengambil linknya yang akan kita upload, yang akan kita sematkan di Canva Code dengan share link ketika kita mau share linknya untuk hal yang lazim seperti yang selama ini kita lakukan. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin mencoba mensimulasikan bagaimana mendapatkan tautan yang akan kita sematkan di Canva Code. Nah, tadi ini untuk gambar ya, saya coba. Ya, tapi mohon maaf Bapak dan Ibu, ini gambarnya tadi gambar atau foto anak saya ya. Tapi nanti kita coba gantilah dengan gambar yang lain. Yang jelas proses bagaimana menyimpan atau menyimpan logo atau gambar di hosting itu prosesnya seperti tadi. Sekarang Bapak dan Ibu, kita akan mencoba menyimpan data di Google Sheet dan mengambil linknya yang akan disematkan di Canva Code. Nah, eh, mungkin Bapak dan Ibu kita membuka Google Sheet ya. Bapak dan Ibu mungkin selama ini sudah biasa menyimpan data di Google Sheet. Jadi mungkin tidak perlu saya apa namanya memulai dari awal bagaimana membuat data dan menyimpan data di Google Sheet. Yang paling penting untuk saya sampaikan di sini adalah bahwa selama ini ketika kita akan membagikan atau share link dari Google Sheet ataupun Google Doc dan seterusnya dan yang lain, itu kita kan selalu masuk ke bagian yang ini Bapak dan Ibu. Kita masuk ke sini, bagian ini ya, bagikan. Ya tentu ini kita selalu setting Bapak Ibu ya.
siapa saja. Nah, ini sebagai pilihan, kemudian selesai. Kita selalu mengambil link yang ini Bapak Ibu. Salin link dari sini. Itu yang selalu umum kita lakukan selama ini. Ketika kita akan mengambil link, baik itu Canva, baik itu di Google Sheet, Google Doc, Google Slide, dan yang lain. Itu. Nah, atau mungkin kita langsung salin di sini. Tapi untuk link yang akan kita sematkan di Canva Code Bapak dan Ibu, kita tidak masuk di bagian ini. Tetapi masuknya di bagian menu file, kemudian di sini bagikan, kemudian pilih publikasikan ke web. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang mungkin kita lakukan selama ini. Ini kita tetap begini seluruh dokumen. Kemudian ini juga kita pilih yang ini. Nilai dipisahkan koma. Pilih yang CSP, Bapak dan Ibu. Nilai dipisahkan koma. Dia CSP ya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, link inilah yang kemudian kita ambil. Ini kita copy paste. Nah, ini tadi sudah saya coba publikasikan sebenarnya ini. Nah, Bapak dan Ibu, ini saya coba hentikan dulu ya, publikasikan. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Nilai dipisahkan koma, ambil format CSP-nya ya. Kemudian klik publikasikan. Nah, ketika dipublikasikan, sudah diklik, maka barulah muncul link ini Bapak dan Ibu. Link inilah yang kemudian kita copy dan sematkan ke Canva Code nanti. Kita sertakan di ini, mungkin kita setting juga. Nah, ini kemudian Bapak dan Ibu sorry, kita simpan di prompt kita tadi. Yang sudah kita ketikkan di ini Bapak dan Ibu ya. Linknya saya sematkan di sini. Nah, jadi Bapak dan Ibu perhatikan di sini di ujungnya itu bagian ujung link ini itu tertulis CSP. Jadi perhatikan baik-baik. Ketika itu bukan CSP di bagian ujungnya, berarti ini kemudian akan berpengaruh nanti. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita akan mencoba mengambil link ini, dua link ini. Saya mencobanya. Dan ini ya. Tapi Bapak dan Ibu, eh, kalau tadi yang baru kita ambil simpan di hosting itu kan yang ini ya. Ini isinya adalah gambar atau foto dari yang ini tadi. Tapi mohon maaf Bapak dan Ibu, kita tidak perlu mungkin mengupload yang ini, mengambil linknya tadi. Kita ambil yang ini saja. Yang jelas tadi saya hanya mensimulasikan bagaimana agar kemudian Bapak dan Ibu bisa eh, kemudian memahami bagaimana mengupload atau menyimpan eh, sebuah logo atau gambar di preimagehost.net. Nah, ini Bapak dan Ibu. Tadi data anak-anak yang tersimpan itu, ini ada berapa ya? Ini ada sampai 180.
Ya, ada 180 Bapak dan Ibu. Kalau jumlah siswa lebih dari 180 juga masih memungkinkan kalau dengan menggunakan link ini. Tapi kalau yang kita lakukan semalam itu adalah langsung dengan mengambil data anak-anak ini. Langsung dengan mengcopy paste ini ke Canva Code yang sebelumnya kita simpan dulu di Word ya. Nah, nah, sekarang Bapak dan Ibu, bagaimana kemudian ketika kita ingin membuat, ini masih landing page pengumuman ya, landing page pengumuman yang membutuhkan yang jumlah siswanya lebih dari jumlah siswanya itu banyak. Tidak sama seperti semalam itu kan jumlah siswanya hanya berapa? Hanya 30-an kalau tidak salah ya. Ini hanya 22. Nah, sekarang kita akan mencoba eh, ini dengan prompt yang sederhana. Bapak dan Ibu bisa kondisikan terkait ini bahwa ketika kita coba menginput ini ya ke Canva Code, nah ini Bapak dan Ibu eh, mungkin tidak sedetail dari apa yang sudah kita buat semalam. Nah, ini sedikit lebih simpel ya. Nah, hanya saja Bapak dan Ibu bisa ATM, mengadopsi setiap apa namanya, setiap eh, prom-prom yang Bapak dan Ibu eh, dapatkan nantinya atau buat secara mandiri. Nah, sekarang Bapak dan Ibu seperti ini. Eh, Prompt yang saya buat ini sangat sederhana. Ini tidak menggunakan timer, ya, tidak menggunakan countdown. Kita buat sederhana saja. Tetapi yang menjadi poin penting kita di sini adalah bagaimana menyematkan ini logo secara otomatis. Jadi Bapak dan Ibu ini logo sekolah saya ya, yang webnya sudah kita lihat tadi malam, yang sudah kita posting, dan yang berikut adalah ini link Google Sheet yang kita ambil dari Google Sheet tadi dengan format CSV. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kita coba generate ini. Nah, Bapak dan Ibu, eh, sambil menunggu proses generate ini selesai, mungkin sedikit saya sampaikan bahwa Bapak dan Ibu untuk prom-prom yang sudah dikirim sebelumnya itu saya akan rapikan dulu biar Bapak dan Ibu tidak bingung nantinya ya. Karena di file Word yang saya buat ini sudah numpuk dan saling eh, apa ya eh, sudah tidak teratur antara prompt yang satu dengan prompt yang lain untuk desain yang satu dengan desain yang lain. Nah, sekarang seperti ini tampilannya sederhana Bapak dan Ibu. Eh, Tidak ada apa namanya countdownnya ya, timernya. Nah, ini otomatis Bapak dan Ibu sudah masuk. Nah, sekarang kita akan mengecek hasil kelulusan dari siswa-siswa yang ada. Kita coba lihat datanya tadi. Kita mungkin ke nomor 10 ini. NIS-nya ini. NIS nasionalnya kita copy. Coba input di bagian ini. Nah, Bapak dan Ibu seperti ini. Hasil kelulusan tadi ARPA ya. Dengan NIS nasional 0088207617. Kita cek
Arpayah. Nah ini Bapak dan Ibu. Nah itu untuk urutan ke-10. Nah bagaimana kalau misalnya kita ambil yang di bagian-bagian ini. Ini nomor 173 ya. Muhammad Gibran. Kita coba. Tadi Muhammad Gibran ya. Muhammad Gibran. Nah, ini Bapak dan Ibu. Kita coba lagi yang ini, yang paling terakhir. Yang paling terakhir tadi Sazkia Aulia Ahmad. Sazkia Aulia Ahmad. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi berapapun jumlah siswa, ini tidak lagi eh, akan mengalami kendala. Beda dengan yang semalam kita lakukan, yang hanya langsung menyematkan nama-nama itu. Itu sangat terbatas. Kalau tidak salah, itu hanya sampai 50-60-an lah. Itu berarti hanya untuk 2 rombel saja, untuk 2 kelas saja. Nah, bagaimana dengan sekolah-sekolah yang mungkin 3, 4, 5, dan seterusnya, jumlah rombel untuk siswa kelas 9, siswa kelas 6, ataupun mungkin siswa kelas 12 yang akan tamat. Nah, tentu Bapak dan Ibu, ya cara menteknisinya adalah dengan bukan dengan menyematkan nama-nama peserta dan NIS nasionalnya secara langsung di Canva Code, tetapi kita menteknisi dengan menyimpannya di Google Sheet dan proses mengambil link eh, di Google Sheet itu, di spreadsheet itu berbeda dengan mengambil link yang selama ini lazim kita lakukan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kita ambil, kita klik use in a design seperti yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Nah, ini eh, lagi-lagi saya ingatkan kembali Bapak dan Ibu, sempat masih ada yang menjapri ke saya, bagaimana ketika misalnya eh, publish website ini tidak muncul. Ini juga sudah pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa ketika menu publish website ini tidak tampil, tidak muncul di perangkat Bapak dan Ibu. Ini kalau laptop ya. Kalau eh, menggunakan handphone, eh, ini saya kurang paham ini karena jarang menggunakan handphone untuk eh, membuat desain di Canva Code ini. Tapi Bapak dan Ibu biasanya menu-menu seperti ini itu ada di menu titik 3 kalau di handphone ya. Biasa tersembunyi di balik itu. Nah, kemudian silahkan diklik ini. Kalau menu publish website ini tidak langsung muncul di perangkat Bapak dan Ibu. Silahkan klik di bagian ini, share ya. Share, kemudian di sini ada website. Kalaupun di bagian ini juga website ini tidak muncul, maka Bapak dan Ibu bisa masuk di bagian tanda titik 3 di pojok kanan bawah ini. Nah, kemudian itu akan muncul di bagian ini, website. Gitu. Nah, kita sampai di bagian ini. Tadi juga masih ada yang menanyakan di grup. Eh, Bapak dan Ibu itu belum muncul ini ya, tombol pensilnya. Bahkan untuk menuliskan nama, apa namanya, nama Canva site-nya, itu belum ada. Belum muncul kotak seperti ini.
belum muncul kotak seperti ini untuk merename atau menuliskan nama kanvas site-nya. Yang ada adalah kotak kosong yang hanya memberikan ruang Bapak dan Ibu untuk menuliskan URL-nya. Nah, lagi-lagi Bapak dan Ibu diingatkan bagi Bapak dan Ibu, dan sepertinya yang tadi itu yang sempat share di grup, itu adalah orang pertama, ya kemungkinan adalah orang pertama yang membuat kanvas site di sekolahnya. Karena kita mungkin karena kita semua ini menggunakan, sebagian ya, menggunakan yang menggunakan akun belajar itu, Bapak dan Ibu yang menggunakan akun belajar, itu yang berada pada satu organisasi, maka orang pertama yang membuatkan URL di kanvas site itu akan menjadi penentu ya, menjadi penentu seperti apa URL yang akan digunakan oleh teman-teman kita yang lain. Makanya saran saya Bapak dan Ibu, sedapat mungkin ketika kita memberikan nama URL itu, jangan yang spesifik ke nama pribadi Bapak dan Ibu, ke mapel yang Bapak Ibu ampuh, apalagi fokus ke spesifik ke materi tertentu. Sama seperti yang Bapak dan Ibu lihat ini saat ini. Ini eh, pencemaran lingkungan. Jadi apapun yang saya buat, desain apapun yang saya buat, mau landing page pengumuman, game edukasi, kuis interaktif, dan sebagainya, maka ini akan selalu muncul ini pencemaran lingkungan my canvas site ini sampai di sini. Ini akan muncul terus Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena saya menuliskan atau membuat ini ya masih mengeksplor secara mandiri Bapak dan Ibu. Akhirnya seperti ini jadinya. Dan itu kurang nyaman sebenarnya, kurang elok karena apapun desainnya, maka pasti ini yang muncul duluan, pencemaran lingkungan. Maka Bapak dan Ibu harap berhati-hati buat di sini dengan nama yang eh, lebih general ya, tidak lebih spesifik ke nama ataupun ke mapel dan materi-materi atau topik tertentu di mapel yang Bapak Ibu ampuh gitu. Nah, jadi ketika Bapak dan Ibu mengalami kendala seperti itu, tetap klik publish saja. Sehingga nanti pada saat Bapak dan Ibu klik publish, maka ini akan muncul. Yang seperti ini akan muncul. Jangan lupa Bapak dan Ibu klik tanda centang, kemudian publish. Gitu. Nah, untuk copy linknya, Bapak dan Ibu, saya kira ini bukan lagi barang baru bagi kita semua. Bapak dan Ibu sudah banyak produk yang telah dikirim di grup dan ternyata karya-karya Bapak dan Ibu semua itu keren-keren. Saya melihat luar biasa karya Bapak dan Ibu. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, eh, lagi-lagi bahwa di kesempatan ini Bapak dan Ibu kita hanya eh, fokus untuk menyampaikan kembali apa yang selama ini menjadi kendala Bapak dan Ibu. Yang umum terjadi Bapak dan Ibu yang masih belum bisa mempublish itu. Nah, yang belum bisa mempublish ternyata semalam ya sudah pelan-pelan eh, berangsur berkurang yang belum bisa publish. Ya karena eh, sebagian sudah mencoba untuk membuat akun baru di Canva itu. Nah, lagi-lagi Bapak dan Ibu eh, untuk tugas Bapak dan Ibu ini juga kita tidak ya sesuai requestnya Bapak dan Ibu ya melalui Teh Umi dan mungkin Pak Mulis ya bahwa apa yang Bapak dan Ibu kerjakan
eh, pada saat proses kita belajar bersama, pada saat kita berdiskusi bersama selama 3 malam ini, eh, secara tidak langsung bahwa Bapak dan Ibu sebenarnya sudah mengerjakan tugas itu, sehingga eh, tidak butuh waktu lama. Kantong tugas yang disiapkan oleh TUMI atau Pak Muhlis itu akan langsung kelar malam ini, ya akan langsung diisi oleh Bapak dan Ibu. Nah, saya kira itu saja Bapak dan Ibu sekalian untuk sesi kita malam ini. Jadi kita tidak banyak membahas yang lain lagi karena sesungguhnya hanya itu saja. Eh, apa yang menjadi kendala-kendala Bapak dan Ibu, kemudian kita eh, sampaikan kembali apa yang masih menjadi pertanyaan Bapak dan Ibu. Kita coba simulasikan seperti bagaimana menyimpan logo ataupun gambar di hosting dengan menggunakan free image eh, tadi. Kemudian demikian dengan data-data yang di Canva apa Google Sheet, ya saya kira linknya saja yang jadi persoalan kita selama ini Bapak dan Ibu. Mungkin sudah ada yang mencoba, tetapi dengan mengambil link di bagian ini. Nah, lagi-lagi Bapak dan Ibu, kita tidak masuk di bagian itu untuk mengambil linknya, tetapi di bagian menu file, kemudian bagikan, publikasikan ke web, kemudian eh, ini andaikan belum dipublish Bapak dan Ibu, maka di sini akan aktif ini tombol publikasikan dan ini pun akan muncul linknya di sini. Tapi ini masih halaman web ya. Nah, Bapak dan Ibu pastikan di sini nilai dipisahkan koma. Yang jelas bahwa dia adalah format CSV. Bapak dan Ibu mengambil link ini. Gitu. Saya kira itu saja Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan malam ini dan mungkin kita akan banyak eh, berdiskusi, tapi saya kira Bapak dan Ibu apa yang menjadi bahan diskusi kita sebenarnya sudah tidak banyak lagi karena eh, Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan beberapa proyek atau desain yang sudah didiskusikan bersama di 3 malam ini. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Teh Umi. Baik, Pak Samsil, tugasnya berarti hanya mengisi berbentuk link ya. Iya, betul Jadi Pak bebas Mulis. ya Pak Samsil memilih mau yang berbentuk apa ya pengumuman, mau berbentuk apapun itu ya. Ya kita mungkin bisa disepakati saja Bapak dan Ibu ya. Eh, biar Bapak dan Ibu bisa mencoba semua. Biar saya kirimkan ke grup saja ya. Jadi nanti tugasnya satu saja Pak Samsil ya, linknya. Ya, iya Tugasnya satu Pak. saja ya. Yang dipublish itu link yang dipublish itu satu saja yang diambil ya. Enggak, kita coba biar sampai 3 atau 4 Pak Mulis. Jadi ada 3 link yang dimasukkan ke kantong ya. Iya, iya betul. Oh berarti mungkin di di share di grup Pak Samsilnya tugasnya ada 3 Iya, buat 3 iya ini. betul. Baik, Saya nanti saya revisi share. dulu anunya, saya revisi linknya. Kita link pertama, link kedua, dan link ketiga ya. Iya. Jadi baik Bapak Ibu, nanti tugasnya ada kita akan membuat 3 link Bapak Ibu. 3 tugas nanti pas Samsil. Jadi saya, Jadi lagi-lagi bahwa Bapak dan Ibu tugasnya tidak eh, berat karena pada dasarnya tugas Bapak dan Ibu itu kan sudah selesai semua dikerjakan di 2 malam terakhir ini. Tinggal apa yang namanya? pertama Pak Samsil apa yang link pertama itu? Tentang apa? Website. Ini saya kirim di grup. Supaya Ya saya jadi revisi.
ya membuat MPI, Yang pertama itu media pembelajaran interaktif. ya kemudian game edukasi dan landing page pengumuman, kelulusan website pengumuman. Itu saja tiga. Bapak dan Ibu terkait dengan promnya, saya rapikan dulu Pak Muhlis ya, biar jangan Iya, sampai karena di file Word yang saya buat ini sudah numpuk sebenarnya. Beberapa yang telah kita buat di malam-malam sebelumnya, dua tiga malam sebelumnya. Ya, saya kira seperti itu Pak Muhlis. Jadi ada baik. tiga Nanti saya tugas revisi saja. dulu. Ada Baik, ada kantong tugasnya, Pak. Link kantong tugasnya untuk kita kirim ke bentar Anda. Bun, saya revisi dulu nih ya, linknya. Karena ada tiga, di tugasnya ada satu, nanti saya revisi dulu, baru saya bagikan di grup. Siap. Saya masih Baik, belum bisa yang kelulusan Pak Muhlis. Nanti terakhirnya kan Mbak masih lama ya Pak. iya sampai tanggal 24 Juli masih lama. Masih ada 10 hari. Baik, kita ke Pak Muhammad, siapa ya? Muhammad Salman, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak Salman. Ya, tapi Pak Samsir, Iya Pak. tadi ini yang di apa namanya itu yang di link ya, yang pembuatan link Iya, yang di iya, awal. Ini kalau saya siap. lihat di saya punya akun, itu kan kalau kita sudah buat kan tidak bisa lagi diganti yang depannya ya. Iya Pak, betul. Ya, yang Yang bisa diganti sebelumnya itu ya. yang di belakangnya site. Iya, iya Nah, betul. tapi saya lihat di pas Pak Samsir tadi tampilkan contohnya, ada di bawahnya tulisan warna biru us domain us apa itu? Kayaknya seperti ada tombol untuk bikin apa namanya domain baru. Ya itu ada di bawah tadi saya lihat Pak. Oh ini tidak muncul sekarang, tapi ada tadi. Kalau pertama memang muncul, Pak. Kalau sudah dipakai sekali, tidak muncul lagi. Ya, Tapi ya tapi betul. tadi ada penampilannya Pak Samsir waktu sudah bikin sudah tampil itu tadi yang lingkungan kan di depannya tuh Pak Samsir. Ada di bawahnya itu. Ini nih get a new domain. Nah, Oh itu apa ini, itu Pak? Ya ya. oh ini untuk anu Pak. Kalau kita mau membuat domain baru lagi, tapi dia berbayar Pak. Oh iya 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 Ya, iya. ini 299 per tahun. Oh iya. Bapak dan Ibu bisa coba untuk membeli domain itu. Oh iya. Ya itu Oke, Pak ya. makasih Pak. Iya. Iya, siap. Baik, selanjutnya kita ke Pak Freddy. Silakan Pak Freddy. Baik, Pak Polis, makasih. Pak Syam, saya mau bertanya sambil share, Pak Syam ya. Siap. Oh, oke. Saya stop Ya, Pak ya. siap, Ya, siap. Bapak dan Ibu mungkin memang baiknya yang eh, lain kita sharing ya. Karena lagi-lagi Bapak dan Ibu bahwa keberadaan kita di kegiatan ini ya bukan untuk menggurui Bapak dan Ibu ya. Kita saling sharing saja. Ini saya share, Pak, sambil mau bertanya, Pak, sedikit aja, Pak. Pak Syam. Siap. Ini saya publish, udah jadi nih, saya publish. Langsung aja, oh, republish dah. Oke, oke, Pak Syam. Nah, ini saya bikin nama materinya kan misalnya nih ya, materinya. Nah, by unit nih. Ada unit satu, unit 2 materinya, bawa dia, terus materinya
Ini saya pakai footer juga Pak Sam, pakai footer. Iya, Pak. Ya, Pak. Terus ada skenarionya. Ini skenarionya. Jadi ada apa? Skenario untuk didemonstrasikan sama peserta. Sini ada skenario, ada kuis. Nah, pertanyaan saya di kuis ini Pak Syam ya. Di kuis ini Iya. kan tiap unit ternyata ini belum tersedia ya. Saya udah nanya di prom, dia dia apa? Belum sedia ini kuis ini. Oh iya. Iya, yang kuis nih. Evaluasi ini udah ada nih. Evaluasi. Baru saya tambahkan kontak nih Pak Sam. Kontak sudah real nih, Iya. email saya nih, nama saya nih, mobile, sama ada website saya juga nih, websitenya. Terus di sini kan kalau dia kirim pesan itu. Nah, pertanyaan saya cuma itu Pak Sam, yang di apa kuis nih. Di kuisnya, Pak ya. Harus harus kita create sendiri kayaknya nih ya. Saya udah tanya lewat promnya, Ya. dia apa belum ini dia belum terus misalnya Namanya. nih contoh evaluasi ini dia ada Ya. bilang sini ya, siap, kalau sudah ikut semua kan dia siap untuk Ya, sertifikasi, Pak. nanti sertifikat kita upload lah situ kan, downloadnya Iya. ini gitu. Jadi dia kelihatannya apa yang kuis ini Pak Pak Sam belum belum apa, atau kita bikin skrip sendiri mungkin ya Pak Sam ya, kita Eh, bikin skrip ya sendiri. betul, Pak. Di promnya Pak Pak Freddy, Hmm. eh, ada tidak soal yang Eh, dimasukkan di prom? oh iya iya, saya belum Pak Freddy, belum buat ya. kuisnya memang, Ya, belum Pak Freddy buat. bisa, ini kan juga sempat ada yang menanyakan yang lalu ya Bapak Ibu, Mm-mm. bagaimana kemudian ketika kita membuat prom itu kan kadang misalnya di kuis atau ya di kuis interaktif ya misalnya, Mm-mm. Bapak dan Ibu misalnya membuat kuis, apa ya membuat prom untuk dibuatkan kuis interaktif, tetapi ternyata Bapak dan Ibu Mm-mm. soal-soal yang digenerate oleh Canva Code itu tidak sesuai dengan eh, soal yang Bapak Ibu harapkan. Ya, Iya. tetapi Bapak dan Ibu sebenarnya bisa membuat soal sendiri dan soal yang Mm. Bapak dan Ibu buat itu apakah dia dalam soal bentuk soal esai, isian atau mungkin juga dalam bentuk pilihan ganda itu bisa langsung dimasukkan Oke, di dalam promnya Bapak dan iya, paham iya paham ya. Saya memang belum buat itu. tuh Pak Sam ya. Iya. Ya. Iya. Seperti itu Oke, Pak itu kurang aja lebih Pak ya. Sam. Itu aja Ya. saya. Nah, ya, Keren terima kasih Pak Pak. Pak Mm. Freddy. Iya. Luar biasa ini. Kasih Pak Sam. Iya, siap Pak. Eh, Pak Samsir izin tanya. Pak Freddy dibagikan dong promnya. Halo. Iya. Kalau 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 promnya Pak customize sendiri Pak. Mata apa? Pembelajarannya kan kita buat sendiri tuh. Materinya itu yang di copy paste Pak ke situ. Iya, nanti kita tinggal di Heeh. ATMS lah. Iya iya. Kita Iya. tinggal Bisa. ganti Pak Freddy. Iya iya. Iya, Pak Freddy bisa berbagi mungkin. Ya, nanti tinggal ganti Ya, nama. betul. Ya, Bapak dan Ibu sebenarnya eh, di momen-momen seperti ini sebenarnya kan itu tadi yang dari awal saya sampaikan bahwa ya keberadaan kita di eh, kegiatan ini kan sebenarnya dalam rangka sesi berbagi ya. Ya, berbagi ya termasuk salah satunya mungkin ini prom ini ya, Pak Freddy ya. Iya iya. Eh, ya, Itu saya percaya bahwa Bapak dan Ibu yang lain saya lihat kalau dari eh, desain-desain yang Bapak Ibu sudah share linknya di grup ini, woi, keren-keren semua saya lihat iya. eh, desainnya Bapak dan Ibu. Itu Pak Syam juga saya temui kalau sudah di publish itu bisa diedit ternyata. Kita masuk AI-nya, ambil code for me, buka websitenya, tinggal diedit situ Pak. Ya, Ya. Kasih Pak Kasih Syam. tahu caranya Pak Freddy. Oh, Ngedit, yang ini ya, yang ngedit di apa AI untuk ya. untuk ini, untuk apa itu? Yang edit di Untuk edit AI. ya, Ya, untuk edit coba ya. Pak Freddy share 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 Oke, nah Edit, screen-nya untuk tuh edit edit yang teman-teman ya. sudah sebentar ya. publish. silakan Pak Fred. Ya, di-share Bentar aja untuk Pak edit. Freddy. Coba untuk Pak edit. Freddy ini encer banget Yang memang. edit AI. Ikutin Mari, Pak Sam. mari Pak Jadi Freddy, kita bagi-bagi otak biar Oke, nah sama-sama kalau untuk encer. edit, oke tak tunjukin, sorry sorry.
Sorry, tak tunjukin Silakan, untuk Pak. edit ya. Nadia, Yang sebentar. edit AI tadi, Pak. Iya, sebentar. Untuk edit ya. Nah, untuk edit. Soalnya saya udah coba jadi. Saya mau coba. Nah, kan dia gini ya. Jadi untuk edit nanti, mana dia? Masuk ke sini, Bapak Ibu ya. Canva AI, Baik. Canva AI. Pilih sini code for me. Nah, sudah code for me kan? Buka website yang mau diedit. Misalnya nih. Nah, ini udah muncul dah. Ini websitenya kan yang code-nya tuh. Iya. Baru masukin promnya di sini apa yang mau dikoreksi atau apa yang mau ditambahkan, diketik sini gitu. Intinya yang tadi aja, masuk ke Canva AI, kemudian code for me, pilih apa yang mau diedit. Ada misalnya ada 3 tugas tadi kan. Nah, tugas mana yang mau diedit di situ mau tambah gambar. Walaupun sudah dipublish, bisa diedit seperti ini gitu. Ini yang saya edit-edit kemarin. Itu aja sih dia, nggak terlalu sulit lah kalau Tapi ini. harus publish ulang ya, Pak. Iya, publish lagi. Tapi kalau mau edit ya seperti itu dia. Oh iya, Walaupun Pak. sudah dipublish, bisa diedit seperti tadi. Masuk Canva AI, code for me, kemudian diedit. Baru ditambahkan yang seperti yang diajarin Pak Syam tadi untuk tambah apa logo atau ganti yang lain-lain tuh. Bisa di situ ya Pak Syam ya? Iya, betul, Pak. Ya. Iya. Pak Boleh, Freddy, Pak Freddy. Ya, Berarti Pak Pak Freddy Freddy, untuk berarti yang itunya juga tambahan-tambahan bisa muncul ya Pak Freddy? bisa, Yang prom bisa. yang ya prom yang awalnya kan bisa di copy lagi ya, bisa muncul karena Bisa, kan. bisa. Mau Nah, dikoreksi apapun yang mau dikoreksi, apa namanya? Dia terkoreksi sendiri. oh iya iya. Saya berapa kali apa tegur dia kan, loh kok ini salah, ini kenapa dia begini? Aku pikir dia mau marah gitu, enggak. Ternyata dia enggak marah, dia dengerin lah gitu. Kan kadang-kadang nggak Iya, enak sudah Pak. nanya-nanya nyuruh-nyuruh gitu, ada feeling kita seperti apa? Nggak enak sama dia, padahal ternyata dia nggak peduli juga dia. Iya, Aman, seneng Pak, membantu. aman. Tak pernah marah, seneng bantu. Nggak pernah marah dia, Pak. Iya kan kita kadang-kadang kehilangan jejak tuh kalau Iya misalnya oh betul. ya buat aja gitu kan lupa Heeh, dikopikan di apa di Word atau di Note gitu. Ternyata bisa heeh. juga dicari di situnya ya Pak Freddy. Nggak usah khawatir, pokoknya kita perintahkan ke dia, yang penting sesuai dengan ini, ya, udah Iya. dia koreksi sendiri. Itu Jadi pengalaman saya sih. betul. Tinggal Makasih ya Pak dikirim Freddy. formnya, Pak. Boleh Bapak nanti tinggal di dikirim grup lah, formnya, di Pak. grup ya. Iya, ya. Nanti sih kami doakan Bapak tambah pintar. Oke. Jadi poinnya saya kira Bapak dan Ibu sekalian, ya apa yang disampaikan tadi oleh Pak Freddy, eh, dan saya kira kita semua lihat desain yang dibuat oleh Pak Freddy ya, dengan Canva Code ini, ya menarik sekali Bapak Ibu. Dan betul yang disampaikan tadi oleh Pak Freddy bahwa untuk apa namanya prompt yang sudah kita buat itu masih bisa kita edit di bagian itu tadi. Di tetap masuk di Canva Code, kemudian code for me-nya ya. Nah, Bapak dan Ibu, eh, poinnya bahwa semakin banyak kita berlatih, semakin banyak kita membuat desain, eh, tentu Bapak dan Ibu kita akan semakin banyak menemukan eh, apa yang kemudian mungkin selama ini menjadi kendala-kendala kita. Ya, eh, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Freddy, eh, yaitu kan hasil dari eh, explore sendiri ya, explore apa yang sudah di ini. Poin pentingnya kan bahwa pintu masuknya Bapak dan Ibu sudah lihat. Pintu masuknya untuk memanfaatkan Canva Code ini kan sudah kita lihat bagaimana eh, awalnya kita mulai mendesain, kemudian bagaimana mempublishnya, bagaimana mengirimkan atau mendapatkan linknya yang kemudian bisa diakses oleh anak-anak kita, oleh peserta kita atau audiens kita. Ya sama seperti Pak Fred ini kan eh, boleh ini kan bukan siswa SD, SMP, SMA yang beliau hadapi kalau saya lihat ini Ya, proyek desain yang betul Pak, dibuat. betul. Iya, iya. Dan
Ya, salut dengan beliau ini dengan umur yang mungkin sudah tak lagi muda Pak Fred ya. Masih 66, Pak. Paling Masya tua. Luar Wow, biasa. Luar Luar biasa, biasa. Fred. mantul luar Pak biasa. Freddy, Iya, mantap kami Saya dengan sering umur. ikut ini kok dengan Teh Umi dari tahun lalu kalau nggak salah. Sudah pensiun ya Pak Freddy? Iya, udah pensiun. Hanya senang aja Pak ikut-ikut belajar ya. Luar biasa, Fred. Heeh. Untuk motivasi ya anak-anak lah. ya betul. Saya kira ini hal yang harus kita tiru dari beliau semangatnya yang luar Apalagi malam biasa. kan Pak, malam belajarnya kan. Jadi siang kan Iya kerja betul lain, Pak. malam kita agak free lah. Ya Pak. Mm. Boleh menambahkan sedikit, permisi. Ya, silakan, Bun. Kenal. Benar yang dikatakan Pak Freddy tadi, kita bisa edit melalui itu, tapi jangan lupa kalau sudah diedit, mau pakai yang terbaru berarti harus dipublish ulang. Kalau nggak Iya. tidak dipublish ulang, berarti nanti tetap yang muncul yang lama, yang belum editan. Oh, iya. Begitu saja saya tambahkan. Terima Kasih, kasih. Bun. Luar biasa berbagi malam ini. Kelas luar biasa memang ini Pak. Baik, kita ke penanya berikutnya. Kita ke mana ya? Tunggu saya lihat dulu. Kita Pak ke Pak Ngatmianto. Silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Apakah suara saya bisa didengar? Iya, Pak. Kemana? Baik. Itu tadi, Pak, yang ingin saya tanyakan tadi, saya mencoba praktek ya apa yang di ide dari Pak Freddy tadi. Ya, silakan Kenapa? kalau mau share screen. Iya, saya masih bingung tadi, Pak. Itu aja. Bisa mungkin apa namanya diulang sebentar gitu. Atau Bapak yang share, nanti mungkin Pak Pre dan Pak Samsir yang mengarahkan. Silakan Bapak share dulu. Begitu. Ya, supaya langsung praktek, Pak. Baik, saya izin share screen. Iya, nampak Pak? Sebentar, Masih Pak. belum Pak. Ya. Apa tadi caranya kita klik di kanvas ini, Canva ini, kemudian kode untuk saya gitu Pak ya. Iya. Ya, silakan Pak Pre atau Pak Samsir bicarakan. Iya, silakan Pak. Kode untuk saya, kemudian kita pilih yang mana Pak? Ini nggak nongol di saya. Kalau saya klik di sini, tampilannya akan berubah seperti ini. Kira-kira bagaimana? Diketik promnya Pak. Mau diketik promnya eh Yang yang kita berarti kita inginkan mau bikin apa gitu. tidak maksudnya yang sudah Ya, jadi. Maksudnya tadi yang ide dari coba Pak Bupati itu yang sudah jadi, yang sudah dipublish, kemudian kita bisa edit iya. lagi gitu. Coba Mau diklik mengedit, kembali Pak di mau bagian mengedit. Canva AI Pak. AI Canva Gimana? Pak, coba diklik kembali. Iya. Slide terakhir itu kan ada Pak. Kemudian Kode untuk saya, iya coba klik di bagian project Pak. Di ini. produk proyek sini Pak ya. Iya, coba. Dia akan nongolnya seperti ini. Permisi Pak, itu ini tidak ketemu kalau seperti itu. Bapak keluar dulu dari Canva Bapak, lalu Iya. masuk lagi. Coba keluar dulu sebentar. Tutup Canvanya. Saya keluar dulu. Ya, Canvanya yang Bapak buka ditutup dulu. Tutup dulu. Tutup Pak, tutup. Oke. Ya, silakan masuk lagi. Oke, saya masuk.
Langsung aja Canva.com, lalu Bapak login lagi. Tunggu. Plus itu loh Pak, new tab. Nggak kelihatan ini Bu, ketutup ininya. Atas Iya, sendiri, iya. kan atas sendiri. Ya, itu ada C-nya itu Pak di desktopnya. Iya, ini sudah. Nah, oke, sudah muncul gitu. Sebentar Bapak, jangan di ini. Canva AI-nya diklik. Oke, yang di sebelah kiri silahkan dipilih Bapak. Yang bukan Oh yang itu. ini Bu. Iya, yang ngeditnya dari situ. Nah, itu nanti ketemu lagi halamannya Bapak. Hmm. Oh, kok ke sini masuknya ya? Sebentar, bukan ini. Harusnya masuk ke yang ada prom-promnya Klik, lagi. klik di Dipilih dulu Canva code-nya. code-nya harusnya Code dulu for me, Pak. code untuk saya. Kode untuk Ah, saya. Ah, itu dia. Gitu. Nah nah ini Pak, ini udah muncul. Oh silahkan iya. Ya, pilih salah satu yang mau Bapak. Nah, ini kan udah ada masuk tuh Pak. Iya. Ya, Oke, Bapak terima kasih masukkan Bu. atau Iya. nanya-nanya misalnya kalau saya modelnya biar nggak terlalu panjang saya nanya kurang ini tolong ditambahkan kurang ini misalnya yang ini tadi apa namanya ini atau seperti yang Pak tadi Pak siapa Pak Freddy ya Iya, kok iya. soalnya gitu saya biasanya langsung aja saya nggak mau nulis soal misalnya saya mau di kuis ada soal misalnya 5 soal di masing-masing unitnya soalnya tentang ini nanti muncul lagi Pak. Enggak, yang tadi saya masih penasaran Bu, itu cara ngeditnya saja. Nanti kan kalau untuk Oh, masalah menambahkan oke. Ya, jadi fitur-fitur yang lainnya kan kita bisa nambahkan di sini gitu ya. ya, jadi kalau mau ngedit, nggak mau dari awal, kan generate kan lama ya Pak, text time ya Pak ya. Iya. Kalau modelnya Pak sama AI-nya, apa namanya, eh, langsung aja. Misalnya warnanya dirubah misalnya atau apa langsung saja. Saya nggak suka warnanya dirubah, apa seperti itu. Iya Lalu itu. mohon lagi pengetahuan bahwa AI ini mesin, jadi dia nggak tahu capek, nggak tahu apa. Kitanya yang capek. Satu, terus iya, kadang-kadang lupa. Terus dua, justru dia akan lebih capek kalau kita basa-basi, karena dia terlalu banyak mengambil energi untuk basa-basi. Contohnya, misalnya kita ngomongin dulu, maaf ya kalau membuat kamu bolak-balik ini, itu dia akan mengambil energinya dia lebih banyak. Gitu. Jadi langsung aja. Dia kan robot, Pak. Dia mesin, jadi nggak tahu, dia nggak mau basa-basi. Kalau basa-basi hasilnya jadi lebih nggak bagus. Udah pernah saya coba tuh. Iya. Semua AI begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu atas ilmunya. Pak, Dan saya tentunya, kasih contoh yang saya edit ya, sebentar ya. iya, saya stop share Pak ya. Iya, iya. Ini contoh. Contoh yang saya edit, ini dia Pak, saya bilang gini, saya nanya di prompt. Tolong tambahkan kontak pada menu dan isi kontaknya mail info@freddypanto.com. Mobilenya, ini nomor handphonenya. Ada saya taruh websitenya. Terus saya bilang dia juga buatkan footer di bagian bawah, kan gitu. Nah, dia buat sudah itu. Nah, dia bilang sini ini footer profesional dengan information perusahaan ini semua kontak yang ditampilkan, emailnya ini balasannya. Semua link kontak sudah berfungsi dengan baik. Email akan membuka aplikasi email, nomor telepon akan membuka dialer dan website akan terbuka di tab baru. Footer juga memiliki navigasi yang terintegrasi dengan menu utama. Itu dia balas gitu dan jadilah itu. Editnya gitu, tambah promptnya seperti itu Pak. Kalau yang saya tadi, nah, seperti ini. Hanya Oh, sesimpel itulah. iya. Terima Kira-kira kasih gitu Pak. atas Untuk ilmunya dari nambah-nambah. Bapak Ibu sekalian. Pak Mohon Freddy, izin Pak Freddy mau tanya. Ah, Itu akun itu jenengan pakai akun pribadi Gmail atau pakai yang ID Bapak? Soalnya saya oh, jujur untuk
mempublish ini mesti Mm-mm. kesulitan apabila menggunakan Belajar ID. Sedangkan Oh, apabila oke. menggunakan yang pribadi ada tenggangnya gitu Bapak. Mohon Pak. Hmm. Oke, kalau saya memang Canva saya berbayar Bu. Langganan tahunan setahun gitu. Luar Karena biasa. memang saya pakai untuk apa? Kalau membuat presentasi kan PPT itu kalau ada Oh iya materi-materi kan benar. dibuat situ. Pilih picture-picturenya itu apa? Yang bagus-bagus kalau berbayar, Pak. Yang ada tanda mahkota itu. Iya, Nah, lebih iya, mantap gitu ya Pak Freddy ya. lebih mantap ya. Nggak mau Setahun repot. sih, setahun berlangganannya. Ini sudah mau renew nih, sudah renew kemarin tuh, bulan apa Bisa tak bisa Juni tahu berapa, Pak? 1,2 kalau nggak salah. 1,2 Oh, Pak setahun. oke 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 siap siap. Terima Bagi Enak kasih. yang 12 kan berbayar ya Pak 16-an. Fred ya. Iya, Enak yang berbayar ya. berbayar karena Pak kalau bikin PPT-nya itu kan ada gambar-gambar Ya. yang mantap-mantap lah untuk apa ditampilkan kan. Jadi dia kita tinggal pilih gitu. Bikin logo, bikin apa lagi macam-macam lah bisa bikin. Dan apa Ber- picture-nya sudah high quality kalau kalau berbayar gitu. Berarti kalau berbayar itu mesti selalu terupdate begitu ya Pak Freddy. Jadi per Pasti. bulannya itu kita tidak ada batas untuk pembuatan atau penggunaan Canva AI gitu ya Pak. Enggak. Jadi once kita berlangganan setahun, ya udah dia ada update baru, ada fitur baru yang muncul, dia terupdate sendiri kita bisa gunakan. Ada gambar-gambar picture yang baru yang lebih bagus-bagus lagi ditambahkan di situ. Dan bayarnya hanya sekali itu setahun itu. Enggak perlu ada tambahan bayar gitu. Itu pengalaman saya sih, Bu. Iya, Mm-mm. ya Pak. Eh dari pengalaman Bapak ini tambah merasa ingin ingin memiliki Canva AI yang premium akhirnya ya Pak ya, yang pro ya Iya, Pak ya. kalau profesi kita ke situ sih ya, jadi kita apa bangun aset kita kan untuk profile kita, untuk credibility kita ya ada investment lah sedikit lah. Iya. Luar Jadi biasa Pak Fred ya. kira gitu Ya, gitu Pak Samir ya. terima kasih Bapak. Iya. Nah Bapak Tabung-tabung nanti lah sedikit ngumpul-ngumpul untuk kalau Canva sih dia terupdate terus dia dan bagus dia karena kalau kita sih untuk mengajar itu kan perlu PPT yang penuh variasi ya gitu ya. Jadi apa Benar-benar macam-macam bisa buat di situ dan gambar agar bisa tidak pilih, layoutnya bisa pilih, membosankan. pilih-pilih gitu. Bedanya apa, Pak, yang free dengan pro itu kalau untuk hasil generate Canva AI-nya ini? Apa misalnya ada batasannya kalau yang free ini? Baru sih kalau Canva AI ini saya lihat ya. Sorry yang AI yang tadi tuh. Eh, belum lama ya Pak Sam ya. ya kalau yang Canva AI ini baru sekitar 3 bulan. 3 bulan. Iya, sekitar Mm-mm. 3 bulan launching. Iya, Saya nggak khawatir dia walaupun baru karena dia bulan-bulan ke depan pasti lebih iya. terupdate, lebih canggih lagi dia Pak Sam. Update terus Pak. Iya, betul. Iya. Kalau yang free itu berbatas ya, Pak ya, untuk generate edit-edit Canva kodenya. Kalau Canva Code kan tadi yang mengedit seperti tadi lah. Klik klik AI-nya, cari kode code for me, baru diedit yang ibu ibu buat tuh. Enggak, maksudnya Title kalau KPD ataupun Canva website free, ataupun apa itu Canva pengumuman free tuh kan dengan pro tinggal itu diedit edit situ. apa hasilnya nanti beda? Atau misalnya yang free itu ada batasannya, kalau mau kita edit-edit itu cuma batas berapa kali gitu. Nggak ada sih, nggak ada batasnya Bu, kalau ini. Kalau pengalaman saya edit terus yang berapa kali kemarin tuh yang jadi tuh bisa edit terus dia. Iya, iya, iya. Jadi akhirnya punya termotivasi sendiri untuk, wah saya ingin membuat seperti ini, saya mengganti seperti ini, begitu ya Pak ya. Betul, Selesai kayak mempublish, jadi ini pingin punya otak lagi, lanjut lagi, begitu ya Pak Freddy. Jadi iya, aman iya. ya kita. Apa yang kita inginkan. Kalau kita lihat tampilan beda ya kita bisa suruh rubah dia kan gitu. Oke, Misalnya mau siap, tambah siap, feature, siap, feature siap, siap, atau apa benar-benar. tambah apa ya, menu ya, tambah Siap, menu. siap. Heeh. Izin tanya Pak Freddy, Ah, eh,
Untuk yang mau tanya untuk yang pro Canva ini, apakah untuk misalkan kita ingin pro membuat video juga bisa? Bisa dia. Oh iya, karena kalau yang nggak pro kan nggak ada yang videonya ya Pak ya? Sebentar, kalau video saya teringat yang ChatGPT yang ada suara itu ya, bukan kayaknya. Oh iya. Kalau di ChatGPT ada yang suara itu kan, ada video. Sini Iya Kak, benar. Kalau Pak Sam, videonya gimana Pak Sam? Kalau Pak Ya. Sam, bisa ya? Eh, Kalau terkait videonya, Bapak dan Ibu sekalian, ini juga belum pernah saya coba ya, karena Iya, belum saja. ya, karena selama ini kan saya hanya menggunakan akun akun belajar ya, belum sempat juga. Tapi eh, kalau yang berbayar mungkin bisa Pak Fred ya. Bisa, bisa aja. Iya, Mhm. Oh ya, terima kasih Pak informasinya. Mhm. Untuk sementara video bisa, tetapi juga masih Bisa nih, terbatas. Kita masih dalam betul. ada tulisannya, masih dalam pengembangan begitu. Hmm. Terbatas. Jadi iya. contohnya kemarin saya coba bikin yang video itu, saya maunya video animasi, videonya jadi animasi, tapi suaranya nggak ada. Lalu saya minta ada suaranya, saya kasih percakapannya begitu, lalu muncul percakapannya, tapi kemudian saya minta ada latar musik, dia menjawab yang itu masih dalam pengembangan, belum bisa masuk latar musiknya. Hmm. Gitu. Apa namanya, kanvanya yang jawab begitu. Jadi masih juga terbatas meskipun kita pakai yang berbayar, tetapi karena Canva AI ini masih baru, mungkin ya di situ diinformasikan kami belum bisa mengakomodir permintaan Anda untuk istilahnya numpuk suara gitu. Saya kan ada suara percakapannya sama suara video latar, musik latar, saya maunya kan gitu biar nggak sepi. Nah itu belum bisa yang itu. Hmm. Tapi benar kata Pak Freddy, nggak ada ruginya sih pakai Canva Pro karena Mhm. banyak kita bisa kerjakan, apalagi saya guru juga ya, jadi kita kerjakan macam-macam itu sekarang nggak harus yang effortnya yang dulu bisa berjam-jam duduk baru satu kerjaan, sekarang kan 2 jam udah berapa web yang kita bisa kasih berapa gitu sih, enakan kan gitu ya Pak Freddy daripada Iya, iya, sendiri. iya. Iya. Ini kalau videonya gini ya. Ini Canva Pro saya nih. Ini kan ada video, Bu. Nah, ini videonya. Nah, kita tinggal create. Ini kalau bikin Instagram story, video Salah satu landscape, mobile video. Ini contohnya misalnya nih. Contoh video yang dia buat nih. Oh, belum ada tuh. Kalau kalau sepengetahuan saya untuk membuat video itu kayaknya di aplikasi chat chat apa chat Pak Bapak Ibu kayak. ChatGPT, CapCut, Ya, chat. CapCut kan ya, CapCut CapCut. ya. Iya, Ya, chat. ChatGPT. Sini ada kalau di ChatGPT Pak ada Pak dia. Nih, ini Sora nih, ini Sora. Dapat bonus Sora kalau di ChatGPT. Tinggal dibuat sini dia videonya. Lagi download. Ada di sini kalau bikin yang video di ChatGPT ada kira-kira yang lihat di Sora ini. Ya, kira-kira gitu. Hanya share aja Pak Sam. Iya, betul. Saya kira tempatnya memang Bapak dan Ibu sekalian ya untuk kita sharing-sharing. Eh, dan sebenarnya apa yang disampaikan terakhir oleh Pak Freddy terkait ChatGPT ya, Mm-mm. di sini sebenarnya Bapak dan Ibu
itu juga sebenarnya yang saya mau sampaikan tadi, eh, bahwa Bapak dan Ibu bisa memaksimalkan pemanfaatan ChatGPT untuk membantu Bapak dan Ibu membuat prompt untuk dimasukkan ke Canva Code. Itu. Ya. Ya, jadi maksimalkan, termasuk di Canva sebenarnya kan ada Canva AI-nya, Bapak dan Ibu, eh, untuk membuat form juga kan bisa di situ ya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, kalau misalnya memang kita sama sekali tidak punya ide ya, makanya kenapa Bapak dan Ibu, eh, prom-prom yang mungkin sebentar saya share setelah, apa namanya, setelah saya rapikan, Bapak dan Ibu, saya tidak langsung share sekaligus ke Bapak dan Ibu karena mungkin ini malah tidak akan memunculkan kreativitas kita ya. Eh, Nah, sehingga Bapak dan Ibu saya hanya kirimkan satu persatu pada saat sementara proses itu. Eh, tetapi memang niat saya di akhir itu akan tetap saya kirimkan semua ke Bapak dan Ibu yang sudah kita buat sebelumnya ya. Itu. Dan sekedar share informasi saja bahwa Bapak dan Ibu, untuk pemanfaatan pembuatan prompt itu Bapak dan Ibu bisa memaksimalkan Canva AI, begitu kan ada, bisa kita minta untuk dibuatkan from misalnya. Nah, kemudian yang disampaikan tadi oleh Pak Freddy, ChatGPT itu semua bisa dimaksimalkan Bapak dan Ibu. Tetapi lagi-lagi ini kembali ke Bapak dan Ibu, eh, karena tidak menutup kemungkinan memang di antara Bapak dan Ibu ini kan ada yang memang punya kemampuan yang luar biasa dalam hal membuat prompt itu ya. Eh, Punya bakat nulis lah gitu ya. Ya, sehingga untuk membuat prompt itu bukan hal yang sulit sebenarnya. Ya, saya kira seperti itu Bapak dan Ibu. eh Luar biasa Pak Freddy ini, eh, ternyata banyak mengeksplor, apa namanya, eh, berbagai macam platform ya, ya terutama Canva. Iya. Memang Bapak dan Ibu bahwa ini sangat menunjang sebenarnya aktivitas kita sebagai pengajar dimanapun itu, di jenjang apapun. Saya kira ini sangat bermanfaat bagi kita. Jangankan memang kita Bapak dan Ibu yang berkecimpung di dunia pendidikan, eh, dari jenjang, di semua jenjang ya, di semua level, eh, orang-orang yang mungkin di luar pendidikan pun ini banyak menggunakan Canva untuk membuat desain presentasi dan seterus dan sebagainya. Ya termasuk dalam hal apa namanya, branding-branding, baik personal branding dan branding perusahaan-perusahaan misalnya. Jadi sangat banyak Bapak dan Ibu. Eh, dan saya kira Bapak dan Ibu semua sudah merasakan bagaimana eh, manfaat yang diberikan oleh Canva ke kita semua. Banyak, ya, memudahkanlah eh, pekerjaan-pekerjaan kita sebagai guru. Ya terutama dalam hal membuat media-media pembelajaran. Ya apalagi dengan keberadaan dan kehadiran Canva AI, Canva Code ini, Bapak dan Ibu, ya seperti yang kita eh, jalani selama kurang lebih 4 hari ini, ya Bapak dan Ibu untuk membuat desain media pembelajaran interaktif, game edukasi dan seterusnya, itu mungkin kita butuh waktu sampai berhari-hari untuk membuat satu project, satu desain. Tetapi dengan keberadaan Canva AI, Canva Code-nya itu, ya kita sangat terbantu sebenarnya. Ya cukup dengan eh, memasukkan prompt, ya hanya butuh waktu kurang lebih 5 menit, ya di-generate jadi kelar, eh, satu media pembelajaran yang mungkin sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita dalam proses belajarnya. Nah, olehnya itu Bapak dan Ibu sekalian, eh, lewat kesempatan ini, ya, saya hanya ingin menyampaikan eh, bahwa mari kita sama-sama memaksimalkan pemanfaatan yang pertama akun belajar Bapak dan Ibu bagi yang punya ya. Eh,
karena ini juga ternyata masih ada di antara Bapak dan Ibu yang dari Kemenak yang tidak memperoleh. Tapi setahu saya ada juga kalau tidak salah ya akun ya yang statusnya sama seperti akun belajar. Eh, Kemenak punya ada juga, Pak. Kalau tidak salah ya. Cuma tidak tahu. Tapi tidak terlink sama seperti akun belajar ID. Saya kebetulan kan dari Kemenak, Pak. Tapi memang ada, Bu ya. Ada, cuman dia tidak terafiliasi dengan, misalnya Oh kalau gitu akun ya. belajar bisa terafiliasi istilahnya ya dengan Canva, Belum dengan ini dengan Canva lah gitu ya. iya, betul. Oh gitu, Bu Jadi ya. pas Iya, karena setahu saya bahwa di Madrasah teman-teman di ID. Kemenak itu juga punya akun yang fungsinya sama seperti akun belajar. Cuma itu mungkin Mm-mm. memang terkendalanya di situ mungkin bahwa eh, belum ini dengan Canva ya. Iya, belum. Ya, Jadi Canva masih akun belum belajar saja. kita butuhkan, belum. Iya. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil kita berdiskusi, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk aktifkan videonya karena Pak Samsir ini butuh foto ya Pak Samsir untuk ke Kamta ya. Iya. Baik Bapak Ibu, mohon izin di kami mau ambil gambar karena Pak Samsir butuh laporan karena Pak Samsir adalah duta Kanpa Bapak Ibu, jadi butuh laporan. Mohon sejenak kita aktifkan 1 menit ya. Saya mau ambil fotonya karena Pak Samsir akan laporkan ke Kanpa. Baik, sambil foto pertama Bapak Ibu. Izin. Baik, halaman 2. Nah, nanti ada tulisan ini Bapak Ibu masuk ke gambar. Jadi Ibu masuknya dengan continue with Google, lalu kita lanjutkan. Oke, ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Kalau tadi yang saya buka itu saya sudah pernah Izin lihat. halaman 2. Ini Baik, baru sekarang ke halaman 3 Bapak Ibu. ada tulisannya how do you plan to use Gamma. Bapak Ibu ini pilih mana saja. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah tidak memilih. Karena hidup adalah pilihan. Jadi klik continue ya Bapak Ibu. Saya menunggu dulu Bapak Ibu ya, halaman 3. Nah, Bapak Ibu Baik. apa nih? Kita mau gunakan untuk apa ya? Untuk kreator boleh, untuk konsultan boleh. Pilih salah satu saja Bapak Ibu. Sampai yang ada di pojok itu ada warnanya biru. Baik, halaman 4 Bapak Ibu. Yang lagi, kamu gunakannya caranya buat apa nih Gama? Bapak Ibu boleh pilih saja yang mana. Halaman terakhir. Baik, ya sudah Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Baik, masih adakah yang ingin bertanya ke Pak Samsir sebelum kita, ini dalam Zoom kita yang malam terakhir Bapak Ibu, nanti kita diskusinya di WA Group. Jadi Alhamdulillah malam ini luar biasa kita saling berbagi banyak sekali hal-hal baru yang kita pelajari. Jadi di workshop ini kita istilahnya Bapak Ibu saling berbagi Pak Samsir ya, saling Iya. berbagi pengalaman, saling belajar. Luar biasa ada Pak Freddy, ada Ibu Stina, ada Pak Hetnian dan sebagainya. Bapak Ibu luar biasa. Silakan kalau ada lagi yang mau share-share atau mau berbagi ilmunya, mumpung kita ada Zoom, masih ada waktu sekitar 20 menit Bapak Ibu. Mau tanya Pak, Ya silakan Bunda Penny. bisa nggak di dalam web itu kita lampirkan link yang misalnya bisa terhubung ke live worksheet atau kemana untuk yang LKPD atau yang gamenya itu. Itu ditambahkan embed itu di dalam web yang kita buat. Ya silakan Pak Samsir.
Ya, ya. Jadi terkait dengan pertanyaan dari Ibu siapa tadi ya? Ya, itu bisa Bu sebenarnya ya. Bisa untuk menyematkan link ke dalam eh, Canva Code. Eh, Seperti yang sudah kita coba tadi, tapi untuk apa namanya? Untuk eh, foto atau logo, eh, tentu dengan men-save-nya di hosting yang ada ya. Yang kalau kita gunakan tadi itu yang freeimagehost.net. Nah, kemudian kurang lebih sama dengan apa yang dipertanyakan oleh Ibu. Link untuk worksheet dan yang lain juga bisa disematkan, Ibu. Intinya Bapak dan Ibu Nulis sekalian, promnya halo. buat tulisan promnya gimana? Bahasanya tuh kira-kira. Eh, itu fleksibel saja Bu ya. Yang jelas mungkin kurang lebih seperti ini. Link worksheet atau link apalah dapat diambil di tautan berikut. Kurang lebih seperti itu saja. Iya, ya, Sama Pak. seperti di prompt yang sudah ada sebelumnya ya, gitu. Dihubungkan lewat link ya Pak Samsir ya. Iya, iya betul. Nah, di prompt yang saya apa namanya, yang saya siapkan juga sebenarnya itu ada ya. Iya, nanti Eh, Pak Samsir ya kalau sudah dirapikan mungkin bagi di grup ya. ya, Ada di ya, dalam Word Pak Samsir. Jadi gabungkan Word Pak. semua promnya Iya, itu iya, disatukan kemudian dibagikan Pak. Nanti siap. teman-teman bisa apa ya? Bisa lihat contoh-contoh itu. Tapi setelah dirapikan ya Pak Samsir ya. Iya, mudah-mudahan malam ini bisa saya kirim segera. Baik, jadi sabar Bapak Ibu. Nanti Pak Samsir mau rapikan sedikit dulu. Teman-teman juga yang lain kalau mau membagi prom di WA grup bisa ya Pak Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu kita saling berbagi di kegiatan ini. Ada pengalaman-pengalaman baru atau ada hal-hal baru yang ditambahkan di tanpa code ya luar biasa kita bisa berbagi. Gitu Pak Samsir ya. Iya, jadi mohon izin menyampaikan juga sekalian Bapak dan Ibu, di prom yang akan saya bagikan nanti itu dalam bentuk file Word. Itu eh, masing-masing saya buat beberapa ini ya. Setiap judul seperti misalnya kemarin ada membuat website pembelajaran, kemudian game edukasi. Nah, itu ada contoh link project atau link desain yang saya sematkan di bagian bawah eh, materi kita ya. Misalnya membuat game edukasi, di bagian bawahnya itu ada link materi, link apa? Link project yang sebagai contoh ya, link projectnya. Kemudian di bagian bawahnya itulah bagian promnya. Eh, jadi nanti akan kelihatan Bapak dan Ibu eh, yang mana eh, prom dari setiap masing-masing desain atau project yang kita buatkan prom tersebut. Baik, makasih banyak Bapak Samsir. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar. Pak Samsir atau teman-teman yang lain mungkin akan berbagi di WA grup kegiatan kita ini. Jadi WA-nya, ya itu masih lama Bapak Ibu tugasnya sampai tanggal 24 Juli. Baik, masih adakah yang ingin berbagi atau sudah tidak ada ya? Pak, boleh usul nggak? Ya silakan udah. Eh, kalau kalau boleh menyarankan gini, untuk yang tugas nanti itu setiap peserta itu nanti akhirnya bisa mengakses semua link yang dibuat oleh peserta lain. Nah, kalau bisa di dalam aksesnya itu setiap peserta itu selain mengumpulkan link Canva-nya juga mengumpulkan prompt yang telah dibuatnya. Jadi untuk peserta lain yang mungkin apa namanya untuk meniru atau mencontoh itu tinggal bisa mengedit atau memodifikasi dari yang Bapak Ibu peserta lain yang telah buat.
Kecuali mungkin di dalam promnya itu mungkin tidak perlu disertakan data atau identitas sekolah, ya mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau untuk secara umumnya aja, untuk tampilan webnya itu. Baik, baik. Mungkin di pertimbangan mudah. Nanti kami akan bagikan juga link pengumpulan tugas, jadi Bapak Ibu bisa melihat hasil karya teman-teman yang lain. Nanti kami bagikan link kantongnya. Itu ya, Banda ya. Ya, Pak. Terima kasih. Baik, baik. Bapak Ibu sekalian, kita alhamdulillah hari ini. Sebelumnya kita ke closing statement dulu, Pak Samsir. Silakan selama 4 hari kegiatan ini. Baik, terima kasih banyak Pak Muhlis atas kesempatan terakhir yang diberikan kepada saya. Bapak dan Ibu sekalian, tentu selama kurang lebih 4 hari kita berinteraksi ya secara sinkronus ini di Zoom virtual. Bapak dan Ibu tentu banyak hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, baik itu dalam penyampaian materinya, mungkin juga dalam bertutur, mungkin saya kurang eh, nyaman di hati Bapak dan Ibu sekalian. Mohon dimaafkan. Dan tentu terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu semua, bahwa kurang lebih 4 hari ini saya banyak belajar dari Bapak dan Ibu semua, karena memang sejak awal sudah saya sampaikan bahwa keberadaan kita di kegiatan ini, baik di grup WhatsApp ataupun di sesi Zoom virtual selama kurang lebih 4 hari ini, ya saya secara pribadi bukan dalam rangka menggurui Bapak dan Ibu, tetapi dalam rangka bagaimana kemudian kita belajar bersama. Dan ternyata saya banyak mendapat pengalaman berharga dari Bapak dan Ibu semua, ya teristimewa buat, ya mohon izin Pak Freddy, saya salut, Kasih, luar Pak. biasa beliau. Eh, saya ya beliau ini orang tua kita dengan usia 66 tahun masih luar biasa Pak Fred ya. Luar biasa Pak. Terima kasih banyak Semangat. Pak Ya. atas motivasinya Ya. kepada kami semua yang mungkin ya masih muda lah dalam tanda kutip. Ya Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan pemanfaatan Canva, saya kira kita semua sudah bukan lagi ya level pemula ya dengan Canva. Bapak dan Ibu sudah banyak eh, memanfaatkan Canva dalam menunjang kegiatan Bapak dan Ibu dalam hal proses belajar mengajar di kelas tentunya, eh, dalam mendesain atau membuat media-media pembelajaran yang kemudian digunakan di kelas bersama dengan peserta didik kita. Lagi-lagi Bapak dan Ibu bahwa eh, Canva ini dalam proses mendesainnya, apapun jenis proyek atau desain yang kita buat, maka tentu hasilkan atau yang didesain di Canva itu eh, hasilnya atau produknya itu ada ya beberapa yang bisa digunakan secara offline. Tetapi untuk Canva Code ini, ya Bapak dan Ibu, ya mohon bersabar Bapak dan Ibu yang mungkin di tempatnya akses jaringan internet itu belum memungkinkan. Ya karena untuk Canva Code ini eh, masih digunakan secara online. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian. Eh, Sekali lagi mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih beberapa hari ini. Dan tentu kepada penyelenggara, dalam hal ini Pangran Wantah yang digawangi oleh Pak Muhlis dan kerjasama dengan IGVI ya, eh, Teh Umi sebagai ketua. Terima kasih banyak telah memberikan ruang kepada saya dan kepada kita semua untuk belajar dan berdiskusi bersama di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf, saya pamit undur diri.
Dan kita akhiri dengan ucapan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jadi wabarakatuh. kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Samsir yang telah Waalaikumsalam warahmatullahi membersamai kita wabarakatuh. selama 4 hari. Terima Luar kasih Pak biasa, Pak. Sam. Kami masih nunggu eh, kegiatan berikutnya, Pak Samsir. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekedar mengingatkan kegiatan kami di Juli ini ada lagi di akhir Juli, Bapak Ibu. Karena ini adalah hot istilahnya baru Bapak Ibu tentang pembelajaran mendalam. Teman-teman yang dari fasilitator baru saja selesai kegiatan, jadi Bapak Ibu mungkin bisa nanti ikut kegiatan kami belajar membuat desain itu, desain RPP-nya, pembelajaran mendalam dan bagaimana sebenarnya ruh dari kegiatan bersama narasumber dari Pak Bambang. Kemudian di Agustus ada Pak Baban di Subang, yaitu tentang Gemini Pro ya, Pak. Nanti dijelaskan luar biasa. Pak Samsi ditunggu ya kegiatan berikutnya. Ada berikutnya mungkin ada September ada Scratch dari Pak Berlin, kemudian macam-macam Pak Ibu. Sudah ada antrian materi. Pak Freddy juga kapan-kapan berbagi lah dengan kami. Siap, Luar siap. biasa Pak. Saya Betul, sangat Mas. Betul. respon dengan Biasa Pak beliau. Freddy nih. Saya Terus- ikut terus kok. Iya, selalu Ada ikut Pak terus Freddy dari tahun lalu. Luar dari biasa, tahun mereka lalu. kan sudah eh, dari apa itu IGNU Kelas Poin tuh saya ikut. iya Ada 2000 kuisis lagi berapa ikut. ya Pak? 3 tahun yang lalu mungkin. Ini Iya, Pak udah Freddy, lama Pak ikut. Samjir termasuk peserta tetap kami nih. Iya, betul, betul. Pantas, pantas kegiatan-kegiatan ini eh, ramai terus ya karena ternyata ada motivator di Ya, jangan mau Pak kesel Sam, Bapak Ibu. di Pak Sam, salah ini satunya. kan kita era teknologi, kita harus beradaptasi lah gitu. Ya, Betul, Jangan Pak. kegiatan kami ketinggalan Pak gitu Samjir kan. dari 2009 waktu Iya. mulai terjadi apa ya, COVID pada saat Heeh. itu, mulai Nah, awal betul. sebelum COVID sampai sekarang Alhamdulillah sudah berapa tahun ya? 2019 sampai 2025, 6 16 tahun. lama, 6 Pak. tahun. 6 tahun. Luar biasa. Luar Karena biasa. teknologi berubah terus, Pak. Iya, betul Iya, betul. Kita dinamis, terus Pak. Terus harus dia. update, Betul. Pak. Kalau kita nggak ikutin, ketinggalan Iya. kita, Pak. Iya, Iya, luar biasa. betul Pak. Betul Pak Fred. Ini saja Dan Canva kalau kita eh, lengah sehari 2 hari saja jauh Berubah lagi tertinggal nih, kita. Pak. Ada yang baru. Iya, betul Pak. iya luar biasa, baik. Baik, Iya. kemudian Bapak Ibu, eh, sebelum kita akhiri, ini ada ucapan doa dari tadi saya ditelepon dari pengasuh panti asuhan Bapak Ibu. Terima kasih mereka ucapkan doa salam sejahtera, keselamatan bagi kita semua. Bapak Ibu telah berdonasi untuk mereka. Jadi kami ini semacam donatur tetap di panti asuhan, termasuk di tempat Pak Samsir kami Iya, donasikan Pak Samsir ya iya untuk betul. Iya. santri-santri yang tidak mampu. Alhamdulillah kegiatan kami, Bapak Ibu kami donasikan ke panti-panti dan mereka sangat bersyukur Bapak Ibu telah luar biasa membantu mereka untuk sekedar itu makan dan sebagainya. Makasih banyak Bapak Ibu. Ini Iya. salam dari mereka, salam doa keselamatan dari anak-anak panti asuhan. Terima kasih Ya, ya mohon Bapak izin Ibu ya. juga Pak Muhlis. Semoga Mungkin ini juga betul. Eh, Pak Muhlis mengingatkan eh, pada saat saya menyerahkan kemarin beberapa pekan lalu ya, 2 atau 3 pekan lalu ya kalau nggak salah sebelum ya di awal libur saya serahkan yes ya. sebelum saya berangkat ke Makassar itu eh, teman yang apa namanya yang pengasuh pondok juga menitip salam kepada Bapak dan Ibu semua yang telah berdonasi dan tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu semua yang telah berdonasi. Eh, dan sebenarnya ini bukan kali pertama juga di Masamba, ya karena beberapa kali kegiatan eh, donasi dari Bapak dan Ibu itu dititipkan untuk disampaikan ke Pondok Pesantren eh, DDI Masamba di Kabupaten Luhut Utara, Sulawesi Selatan, Pak. Terima kasih banyak. Itu banyak santri-santri yang tidak mampu ya situ ya Pak Samsir ya. Iya, mereka itu di sana kan ada tahfidz. Tahfidznya itu eh, ya sebagian besar dari mereka itu kalau kita dengar cerita dari pengasuh pondoknya itu kadang mereka kasihan manjat pohon jambu itu saja yang diinikan. Jadi Luar biasa loh. iya, Baik, ya, terima kasih Pak Samsir. Karena terus terang kegiatan kami ini bukan hanya didonasikan di Sulawesi Selatan, Bapak Ibu, kami sering juga berdonasi untuk
kalau ada bencana, pernah di Kalimantan, di Sumatera, dan alhamdulillah teman-teman ternyata di Jawa juga, di Bogor. Jadi kegiatan kami ini adalah kegiatan berdonasi untuk kegiatan sosial Bapak Ibu. Jadi moto kami adalah belajar sambil apa ya, bersosialisasi atau bersosial, kegiatan sosial. Demikian ya Pak Samsil ya. Makasih banyak Pak Samsil atas ininya. Semoga berkah bagi Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua sehat walafiat, dibukakan pintu rezeki. Dan kami terima kasih 4 hari ini. Misalkan ada hal-hal yang tidak berkenan atau ada kata-kata tidak berkenan, mohon maaf Bapak Ibu. Semua adalah pembelajaran bagi kita semua. Demikian.